Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin mendaftar CPNS, IPDN, STAN, STIS, STTD, Poltekim, dan sekolah kedinasan lainnya, maka kalian wajib menonton video ini. Tes SKD merupakan salah satu syarat mutlak untuk lulus ke seleksi selanjutnya. Dan perlu difahami bahwasanya sepertiga dari soal SKD ini adalah TKP, di mana persisnya dari 100 soal, TKP memiliki 35 soal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh peserta adalah untuk soal TKP khususnya, waktu yang tersedia sangat singkat, lalu yang kedua, soal yang disajikan panjang, termasuk jawabannya juga panjang dan mirip sehingga susah menentukan yang nilainya 5 yang mana. Sama dengan video sebelumnya, pada sesi kali ini kita fokus ke dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara mengerjakan soal TKP dengan cepat, dan yang kedua bagaimana cara menentukan nilai yang 5 dari soal tersebut yang mana. Tentunya untuk harapan bisa mendapatkan nilai setinggi mungkin, bukan hanya lulus passing grade, tetapi juga lulus pada seleksi penerimaan CPNS dan sekolah kedinasan lainnya. Di kesempatan ini, saya telah menyediakan soal-soal yang lebih panjang dibandingkan dengan soal-soal pada video sebelumnya, di mana soal TKP kali ini kita fokus kepada soal-soal sosial budaya. Salah satu alasan kenapa soal-soal TKP khususnya tahun 2018 itu panjang adalah karena ada beberapa penambahan aspek penilaian termasuk aspek sosial budaya, di mana soal-soal seperti ini menyajikan dua kejadian atau dua hal di dalam soal, lalu kita diminta untuk menentukan sikap kita pada jawaban yang tersedia. Untuk itu, kita bisa mengerjakan soal yang panjang seperti ini dengan waktu yang lebih cepat dan menentukan nilai yang 5 juga dengan benar. Kita langsung ke contoh soal. Saya bacakan. Warga perumahan di tempat saya sepakat untuk mengadakan ronda siskamling secara bergiliran. Sementara jadwal harian saya sangat padat dan terkadang sampai di rumah larut malam. Saya akan. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada soal itu ada dua hal. Yang pertama adalah jadwal siskamling dan yang kedua adalah jadwal harian. Dan di soal dinyatakan bahwasanya kita sering pulang sampai larut malam. Maka kita diminta untuk menentukan sikap pada 5 opsi jawaban yang tersedia di bawah. Yang A, meminta tetangga untuk menggantikan jadwal saya dan memberikannya kompensasi. Yang B, memilih untuk membayar denda dan tidak mengikuti jadwal ronda siskamling. Yang C, meminta jadwal pada hari di mana saya tidak sibuk. Yang D, ikut jadwal ronda di hari yang saya bisa meskipun bukan jadwal saya. Dan yang E, berusaha menepati jadwal ronda yang ditentukan dengan mengatur jadwal harian saya. Maka dari opsi pilihan yang tersedia, kita sisakan 2, sehingga yang kita eliminasi yang pertama adalah yang A, lalu yang kedua adalah yang B, lalu yang ketiga adalah yang D. Sehingga tersisa 2, yaitu yang C dengan yang E. Yang C, meminta jadwal pada hari di mana saya tidak sibuk, berarti kita mendahulukan jadwal harian kita dan meminta pergantian jadwal ronda. Sementara yang E, kita menepati jadwal ronda dan mengatur jadwal harian. Sehingga dari dua opsi yang tersedia ini, opsi yang mendahulukan kegiatan sosial adalah yang E. Sehingga nilainya 5, opsi yang memiliki nilai 5 pada jawaban yang tersedia adalah
E, yaitu berusaha menepati jadwal ronda yang ditentukan dengan mengatur jadwal harian saya. Kita bisa mengetahui bahwasannya soal ini memiliki aspek penilaian sosial budaya dengan melihat poin yang dibandingkan. Dalam soal ini yang dibandingkan adalah kegiatan sosial berupa ronda dengan kegiatan pribadi berupa rutinitas harian. Maka cara yang terbaik untuk melihat soal ini bukan dengan memposisikan diri kita pada soal, tetapi melihat aspek penilaiannya apa, lalu menentukan poin yang 5 nilainya yang mana. Kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal ini masih memiliki aspek yang sama dengan soal nomor 1, yaitu sosial budaya. Saya bacakan soalnya. Saya baru ingat kalau hari ini jadwal pertemuan RT, padahal saya baru saja pulang kerja dan terasa sangat lelah. Nah, sama dengan soal sebelumnya, pada soal kita sudah mengetahui 2 hal yang dibandingkan. Jadi kesalahan yang biasanya dialami oleh peserta adalah dia benar-benar memposisikan diri mereka pada soal. Padahal untuk menentukan yang nilainya 5, kita harus paham soal ini bercerita tentang apa dan yang dinilai kira-kira apa. Yang dibandingkan pada soal merupakan yang pertama adalah jadwal pertemuan RT dan yang kedua adalah jadwal harian kita yang menyatakan bahwasanya kita baru saja pulang kerja. Sehingga pilihan tindakan yang kita pilih dari 5 opsi yang tersedia ini, kita bisa baca dulu. Yang A, meminta izin untuk tidak menghadiri pertemuan RT. Kita bisa eliminasi yang A ini dulu, supaya nanti kita bisa sisakan 2 pilihan, karena memang tidak ada mengutamakan kegiatan sosial dari opsi A ini. Yang B, berangkat menghadiri pertemuan RT seperti biasa, kita sisakan. Yang C, istirahat dan tidak menghadiri pertemuan RT. Yang C juga kita eliminasi. Yang D, menghadiri pertemuan RT sebentar saja. Lalu yang E, meminta tetangga untuk membayar iuran RT saya. Ini juga kita eliminasi, sehingga opsi yang tersedia adalah yang B dengan yang D, di mana dua-duanya opsi ini sama-sama menghadiri pertemuan RT. Yang membedakan adalah kalau yang B seperti biasa, sementara kalau yang D sebentar saja. Sehingga dari 2 opsi yang tersedia ini kita bisa memilih yang nilainya 5, tentunya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saya bacakan. Saat berkunjung ke suatu daerah untuk mengisi sebuah seminar, panitia meminta saya untuk menghadiri acara penyambutan tamu yang telah menjadi budaya di sana. Padahal saya baru saja datang dan sangat ingin istirahat. Jadi yang menyebabkan soal itu panjang, jadi kalau keluhannya soalnya panjang, kita bisa simpulkan bahwasanya memang yang dibandingkan ini adalah 2 hal atau kejadian yang bersamaan, lalu kita memilih untuk menentukan sikap. Dan penentuan sikap kita ini tentunya kalau kita lebih cerdas membaca soal, kita harus paham dulu yang dibandingkan ini apa, kira-kira aspek yang dinilai apa. Kita lihat 5 sikap yang disediakan di dalam opsi jawaban. Yang A, mengikuti acara tersebut sesuai jadwal yang telah dibuat panitia. Yang B, meminta waktu untuk istirahat dan meminta panitia untuk menunda jadwal acara. Yang C, mengikuti acara tersebut sebentar kemudian izin kembali ke hotel. Yang D, memilih untuk beristirahat dan tidak menghadiri acara tersebut. Yang E, meminta seseorang untuk menggantikan saya menghadiri acara tersebut. Sehingga kita bisa coret opsi yang menurut kita tidak sesuai atau yang nilainya kecil, yaitu yang D, lalu yang E, lalu yang D, lalu yang B. Lalu tersisa 2 pilihan, yang A dengan yang C, di mana dua-duanya ini sama-sama mengikuti acara tersebut. Yang membedakan hanyalah yang A
sesuai dengan jadwal, sementara yang C ini hanya sebentar saja, sehingga kita bisa yakin bahwasannya nilai yang 5 itu berada di opsi yang A. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yang memang sekilas soal ini terlihat atau terkesan panjang, karena ini ditampilkan satu layar. Kalau di layar komputer tentunya dia akan terkesan lebih panjang lagi dan dengan tulisan yang lebih kecil tentunya. Saya bacakan, masalah sampah sedang menjadi persoalan yang serius di kota saya. Sebagian besar TPA ditutup dan tukang sampah kesulitan membuang sampah, termasuk di perumahan saya. Yang saya lakukan adalah, yang A, tetap membuang sampah di tempat depan rumah. Masalah TPA merupakan masalah tukang sampah. Yang A langsung saja kita eliminasi karena memang tidak ada sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap permasalahan sampah di kota tersebut. Lalu yang B, membuat pengelolaan sampah sederhana di lingkungan rumah saya untuk mengurangi masalah sampah. Kita sisakan. Yang C, mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang. Benar juga, tetapi kita tetap coret ini karena memang ini bukan pilihan yang nilainya lebih tinggi. Lalu yang D, mencari informasi TPA atau tempat pembuangan sampah yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari rumah saya, dari perumahan saya. Yang E, berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Nah, dari opsi yang tersedia ternyata kita menyisakan 3 opsi. Lalu bagaimana untuk menentukan yang nilainya 5 yang mana? Kita lihat yang B, membuat pengelolaan sampah sederhana di lingkungan rumah. Berarti kegiatan B ini dikerjakan sendiri tanpa melibatkan kegiatan sosial. Termasuk juga yang D, mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya. Opsi ini juga terkesan masih dikerjakan sendiri-sendiri, sementara yang E, berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Dan nilai 5 untuk soal ini kita bisa ketahui adalah berada pada E. Kenapa? Karena kegiatan yang E ini, yang pertama, melibatkan kegiatan sosial. Tentunya kita paham bahwasanya soal ini memiliki aspek penilaian sosial budaya, sementara yang B dengan yang D ini adalah kegiatan yang mungkin bisa dikerjakan setelah kegiatan E kita kerjakan, yaitu berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Demikian adalah beberapa soal yang memang terkesan panjang dengan jawaban yang terkesan mirip dan benar semua. Dan untuk menentukan yang nilainya 5, tentunya kita bisa ketahui tadi dengan melihat poin yang dibandingkan, lalu melihat aspek yang dinilai, sehingga kita bisa menentukan kira-kira pada jawaban yang nilainya 5 berada di opsi yang mana. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat untuk menambah wawasan, maka silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya seputaran penerimaan tentunya sekolah kedinasan dan CPNS, termasuk juga untuk penerimaan TNI Polri kita punya konten video-video yang berkaitan dengan tes tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Saya Ricky Ricardo bersama Praja Edukasi Satria Muda Nusantara.